Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan bersama dengan kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Dalam ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua dan ketiga, pemazmur berkata, "Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat ini dan pertanyaan ini mungkin sering kita sampaikan di dalam situasi-situasi saat ini. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kami mengalami COVID ini? Berapa lama lagi Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama? Berapa lama lagi Tuhan kami bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang lain? Berapa lama lagi kami bisa tenang ketika kami harus belanja, dan berapa lama lagi Tuhan kami harus tinggal berdiam di rumah? Mungkin pertanyaan yang sama yang pernah diucapkan oleh Raja Daud, kita juga bisa ucapkan dalam situasi dan masa saat ini. Itu hal yang lumrah bisa terjadi bagi kita. Itu bisa saja kita alami. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Pertanyaan ini seolah-olah kita tidak tahu memang kapan akan berakhir, dan memang kita tidak akan tahu kapan berakhir situasi ini. Namun yang menarik adalah Allah mengizinkan kita di dalam hubungan kita, kedekatan kita kepada Tuhan, untuk dalam seruan kita untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Dan itu yang dinyatakan oleh Raja Daud di dalam kehidupannya. Dia bisa bertanya berapa lama lagi Tuhan, tapi dia memiliki kepastian dalam hidupnya. Ketika dia bertanya berapa lama lagi, itu pasti tidak ada kepastian di sana. Tapi ketika kita melanjutkan pembacaan Mazmur 13 ini, dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Pertanyaan berapa lama lagi itu sesuatu yang tidak pasti. Tetapi Raja Daud berkata ada hal yang pasti. Yang pertama, hal yang pasti adalah bahwa dia tetap percaya kasih setia Tuhan yang tetap selama-lamanya. Yang kedua, dia tetap percaya pada kepastian tentang penyelamatan Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa dia tetap percaya pada perbuatan baik Tuhan. Ada 3 yang pasti yang selalu dia ingat. Sehingga inilah yang mendorong dan menolong dia di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pertanyaan yang belum terjawab, di tengah-tengah kekusukan hidupnya, di tengah-tengah kerinduannya supaya cepat berlalu. Dia tetap meyakini ada sesuatu yang pasti, bahwa Allah tetap berbuat baik. Maka di dalam menunggu waktu yang tepat itu, di dalam menunggu ketetapan Tuhan itu, kita melihat yang dilakukan oleh Raja Daud dalam ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Ayat 4, dia melakukan tetap dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 itu, dia menyanyi untuk Tuhan. Dalam menantikan berapa lama lagi, dalam menantikan jawaban berapa lama lagi ini, hal yang dilakukan oleh Raja Daud, dia tetap bersekutu dengan Tuhan, berdoa dan menyanyi. Yakobus 5 ayat 13 berkata, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi." Raja Daud melakukannya. Maka di tengah-tengah kejenuhan kita mungkin, di tengah-tengah mungkin stresnya kita, di tengah-tengah ketidakpastian ini, harus kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Mungkin hobi-hobi kita bisa kita kembangkan sehingga kita tetap bisa bertahan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Menyanyi dan memuji Tuhan. Maka Raja Daud berkata, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah
berbuat baik bagiku. Nyanyikanlah pujian, karena dengan nyanyian pujian akan membuat kekuatan jiwa kita, akan membuat kekuatan kerohanian kita. Dan itulah yang harus terus kita lakukan, sehingga kita tetap bertahan dan terus berjuang di tengah-tengah COVID-19. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu PKP GMI Shalom. Yakini kalaupun sampai hari ini Tuhan mengizinkan, sampai hari ini pun kebaikan Tuhan tetap akan ditunjukkan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam kejenuhan kami, dalam keterbatasan kami, Engkau tetap baik bagi kami. Maka kami percaya, kalaupun kami terus bertanya kepadamu, berapa lama lagi Tuhan? Kami bersyukur Engkau sabar akan terus menata hati kami, menuntun kami untuk mengerti bahwa Engkau akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan kami pada hari ini sebagai bagian kami untuk mengisi kerohanian kami. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.